Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan konsep kewirausahaan Islami dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ersyad Farabi, SEI MSA. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ahmad Effendi Purnama, yang kedua saya sendiri Alifa Salma, dan yang terakhir Diah Dwi Fitriani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan materi pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan itu adalah berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi risiko atau ketidakpastian. Kewirausahaan itu juga memiliki arti yang berbeda-beda antar para ahli atau sumber acuan karena berbeda-beda titik berat dan penekanannya. Misalnya, mengidentifikasi kewirausahaan sebagai usaha investasi dengan keuntungan yang dapat di masa depan. Terus, seorang wirausahaan membeli barang saat ini pada harga tertentu dan menjualnya pada masa yang akan datang dengan harga yang tidak menentu. Jadi, definisi ini lebih menekankan pada bagaimana seorang menghadapi risiko atau ketidakpastian. Dan lain lagi berbeda dengan para ahli lainnya. Menurut proses wirausahaan merupakan seorang yang didorong oleh keserbagunaan, ambisi, kecerdasan, dan kemampuan untuk mengumpulkan, mengelompokkan, dan menggunakan informasi untuk mengelola sumber daya dan produk atau jasa. Sedangkan di sini menurut Harvey Liebestein, kewirausahaan sebagai usaha pengisi jurang di saat pasar belum terbentuk atau belum teridentifikasi dengan jelas atau komponen fungsi dengan jelas atau komponen fungsi produksi belum diketahui sepenuhnya. Juga kewirausahaan adalah disiplin ilmu dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Orang yang melakukan kegiatan kewirausahaan disebut wirausahaan atau wira swasta. Sikap mental wira swasta dapat dibagi menjadi komponen kognitif, komponen efektif, dan komponen kognitif. Menurut beberapa ahli, mendefinisikan kewirausahaan sebagai usaha investasi dengan keuntungan yang didapat di masa depan. Seorang wirausahaan membeli barang saat ini pada harga tertentu dan menjualnya pada masa yang akan datang dengan harga tidak menentu. Jadi, di sini definisi ini lebih menekankan pada bagaimana seseorang menghadapi risiko atau ketidakpastian. Yang kedua itu, wirausahaan merupakan seseorang yang didorong oleh keserbagunaan, ambisi, kecerdasan, dan kemampuan untuk mengumpulkan, mengelompokkan, dan menggunakan informasi untuk mengelola sumber daya dan produk atau jasa. Yang nomor 3 itu, kewirausahaan sebagai usaha pengisi jurang di saat pasar belum terbentuk atau belum teridentifikasi dengan jelas, atau komponen fungsi produksinya belum diketahui sepenuhnya. Yang nomor 4 itu, kewirausahaan adalah disiplin ilmu dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Dan di sini ada orang yang melakukan kegiatan kewirausahaan disebut kewirausahaan atau wira swasta. Sikap mental wira swasta dapat dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama itu komponen
kognitif, 2 komponen efektif, 3 komponen kognitif. Baik, saya Alifa Salma selaku pemateri kedua akan presentasikan tahap-tahap wirausaha dan faktor-faktor motivasi berwirausaha. Oke, langsung aja. Menurut Trisiwi Agustina dikutip oleh Abdul Ghafur dan kawan-kawan, tahap-tahap wirausaha itu ada 4. Yang pertama, tahap memulai, tahap melaksanakan usaha, tahap mempertahankan usaha, dan yang terakhir, tahap mengembangkan usaha. Baik, langsung aja yang pertama yaitu tahap memulai. Tahap di mana seseorang yang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segalanya untuk yang diperlukan. Diawali dengan melihat peluang usaha baru yang mungkin, apakah membuka usaha baru, melakukan akuisisi atau melakukan franchising. Tahap ini juga memilih jenis usaha yang akan dilakukan, apakah di bidang pertanian, industri, atau jasa. Kemudian untuk tahap yang kedua ini, tahap melaksanakan usaha. Dalam tahap ini, seorang wirausaha mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, mencakup aspek-aspek pembiayaan, sumber daya makanan, sumber daya manusia, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan yang meliputi bagaimana mengambil resiko dan mengambil keputusan, kemudian pemasaran dan melakukan evaluasi. Dan tahap yang ketiga yaitu tahap mempertahankan usaha. Tahap di mana wirausaha berdasarkan hasil yang telah dicapai, melakukan analisis pengembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Dan yang terakhir itu tahap mengembangkan usaha. Tahap di mana jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengalami perkembangan atau dapat bertahan, maka perusahaan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil. Motivasi adalah kunci yang akan membuka potensi manusia. Tanpa motivasi, sedahsyat apapun potensi yang dimiliki tidak akan mampu untuk mengubah menjadi kemampuan yang paling dahsyat. Motivasi usaha merupakan salah satu pendorong tubuh kembangnya jiwa wirausaha seseorang. Kesuksesan seseorang seringkali disertai dengan motivasinya yang kuat dalam menjalankan setiap usaha yang dijalaninya. Salah satu motivasi yang paling dibutuhkan perilaku usaha adalah keinginan untuk terus belajar dan menambah keterampilan. Seperti yang kita ketahui bersama, motivasi belajar menjadi modal awal bagi para pengusaha untuk mengembangkan raksasa bisnisnya. Karena itu, belajarlah dari orang-orang sukses di sekitar kita. Belajarlah dari kegagalan yang pernah kita alami. Dan belajarlah dari sumber ilmu yang tersedia di seluruh belahan dunia. Faktor-faktor motivasi berwirausaha itu ada 4. Faktor personal, faktor lingkungan, faktor sosiologis, dan yang terakhir faktor sumber daya. Faktor personal. Seorang wirausaha memiliki locus of control internal yang lebih tinggi ketimbang seorang non-wirausaha, yang berarti bahwa mereka memiliki keinginan yang lebih kuat untuk menentukan nasib sendiri. Keinginan dalam diri tersebut akan muncul apabila ada mendapat pengetahuan yang cukup. Kemudian yang kedua itu faktor lingkungan. Faktor lingkungan mempunyai peran yang penting dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Salah satunya adalah orang tua atau keluarga. Lingkungan adalah keseluruhan fenomena atau peristiwa fisik atau alam atau sosial yang mempengaruhi perkembangan individu. Keluarga merupakan orang-orang yang memiliki ikatan sosial biologis melalui pernikahan, kelahiran, atau adopsi, tidak hidup bersama dan menggunakan sumber daya bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang ketiga itu faktor sosiologis. Kondisi ini memberikan kontribusi juga dapat meningkatkan aktivitas kewirausahaan dalam kelompok tertentu seperti kaum wanita, minoritas, dan akademis. Yang terakhir yaitu faktor sumber daya. Ketersediaan modal adalah hal yang paling penting.
Menurut McDonald dalam Octavianica, motivasi yang mendasari mahasiswa untuk melakukan proses berwirausahaan itu ada dua. Yang pertama, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Perilaku bisnis wirausaha muslim. Bisnis selalu dipandang sebagai profesi yang kurang baik karena banyaknya penipuan yang terjadi dan hal-hal yang melanggar etika dilakukan untuk mendapatkan profit atau keuntungan yang besar dan dalam jangka waktu yang cepat. Tujuan bisnis yang sebenarnya saja adalah untuk mencari profit semata. Bahkan dalam kenyataannya, Milton melihat bahwa keuntungan adalah satu-satunya motivasi sebagai pelaku bisnis. Tetapi pada akhirnya, etika bisnis kembali kepada pelaku bisnisnya sendiri. Ada dua aspek yang digunakan sebagai tolak ukur etika, yaitu prinsip timbal balik dan itikat baik. Maksud prinsip timbal balik sendiri itu jika seseorang dapat menerima perilaku atau tindakan dari orang lain dengan baik, maka hal tersebut dikatakan tidak melanggar etika. Sedangkan itikat baik adalah niat baik seorang penjual yang dapat dilihat dari perilaku kesehariannya, seperti berkata jujur dan benar tentang barang dagangannya. Perilaku bisnis sendiri bisa dilihat dari sikapnya. Ada beberapa sikap. Yang pertama, takwa. Sederhananya, makna dari takwa sendiri adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Seseorang yang sudah memayis atau bisa membedakan mana hal yang baik, mana hal yang benar dan mana hal yang buruk. Manusia diperintahkan untuk investasi baik di dunia maupun di akhirat. Dengan mengerti mana hal baik dan buruk dan memiliki sikap takwa, pasti seorang muslim akan selalu ingat kepada Allah. Meskipun dalam urusan berbisnis, seorang muslim harus selalu ingat kepada Allah. Allah tidak melarang adanya berbisnis, tetapi seorang muslim harus ingat jika segala kegiatan dalam berbisnis tidak boleh menghalangi seseorang untuk melaksanakan urusannya dengan Allah, seperti beribadah dan menjalankan segala perintah Allah. Yang kedua, amanah. Amanah adalah segala hal yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang tanpa mengambil ataupun mengurangi hak milik orang lain. Satu sifat ini harus tertanam dalam jiwa seorang muslim, apalagi seorang pebisnis. Jika seorang pebisnis tidak memiliki sikap amanah, bisa jadi nantinya jika melakukan kegiatan bisnis tidak bisa memberikan rasa aman untuk orang lain di sekitarnya. Bahkan Rasulullah sendiri bisa dijadikan tauladan kita dalam sikapnya yang amanah dalam berbisnis. Sikap amanah apabila dilakukan dengan baik oleh seorang pebisnis, maka ia bisa menjaga kepercayaan orang lain terhadap bisnis yang dijalankannya. Tidak hanya dapat menjaga hubungan dengan manusia, tetapi juga hubungan dengan Allah, karena sudah amanah dengan harta yang Allah titipkan kepadanya. Yang ketiga, yaitu rendah hati. Dalam berwirausaha, seseorang harus memiliki sifat yang rendah hati, bersikap dermawan kepada orang yang kurang mampu, bahkan bersikap ramah kepada orang lain. Sikap ramah pasti akan membuat konsumen lebih senang dan nyaman. Melayani para pelanggan dengan kata-kata yang sopan dan santun, bahkan hal tersebut harus diterapkan dalam keseharian bagi seorang muslim. Jika seorang konsumen dilayani dengan ramah, pasti mereka akan merasa senang. Dengan sikapnya yang ramah dan baik hati, pasti akan banyak menemukan orang baru atau mengenal orang baru, sehingga bisa mengembangkan wirausahanya lebih luas lagi. Yang keempat, membangun hubungan baik dan bermurah hati. Seseorang yang bertutur kata dengan baik saat melakukan segala sesuatu hal tersebut bisa dipastikan dilakukan oleh orang yang bermurah hati. Salah satu sikap yang tercermin dari sifat murah hati adalah menjadi pribadi yang pemaaf. Memaafkan seseorang dalam kegiatan wirausaha, maka transaksi yang dijalani sudah memenuhi nilai-nilai dalam Al-Quran. Apabila kita membangun hubungan baik dengan pelanggan, pasti mereka akan merasa senang dan ingin kembali lagi. Hubungan baik dalam wirausaha dapat diciptakan dengan sikap yang adil dalam bertransaksi. Bermurah hati dapat memberikan khiyar terhadap pelanggan, yang berarti bahwa seorang itu diberi hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi yang berjalan.
Biasanya, hiar ini pasti ada dalam transaksi jual beli agar tidak menimbulkan pertengkaran atau rasa dendam dan penyesalan saat jual beli. Bahkan, bermurah hati bisa dengan melakukan penangguhan pembayaran terhadap orang yang memang benar-benar kesulitan dalam ekonominya, dan juga bisa memberi dengan cuma-cuma jika dirasa memang tidak mampu. Hal tersebut termasuk sikap saling menolong terhadap sesama manusia. Yang terakhir, bekerja dalam wirausaha diniatkan sebagai ibadah. Allah telah memberikan banyak sekali karunia kepada hambanya, berupa akal, pikiran, dan fisik yang diberikan, hati, dan kehidupan. Dengan karunia yang diberikan oleh Allah, manusia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja. Bekerja yang diniatkan sebagai ibadah adalah memberikan timbal balik yang berkah juga kepada kita. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.